بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah jamaah sholat subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita memasuki malam nuzulul Quran. Hari ini masih tanggal 16 Ramadan. Artinya nanti malam kita akan memperingati nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Berkaitan dengan itu, kami mengambil tema yang berkaitan dengan Al-Quran, karena Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Siapapun atau apapun atau sesuatu apapun ketika dilekatkan dengan Al-Quran atau dinisbatkan dengan Al-Quran, ia akan jadi mulia. Rasulullah SAW akhlaknya Al-Quran, maka beliau khairul anam, sebaik-baik manusia. Al-Quran melekat pada dirinya, sehingga dia termasuk manusia yang paling mulia atau sebaik-baik manusia. Kemudian Ramadan itu bulan yang mulia. Karena apa? Karena di dalamnya melekat Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran. Apalagi sesuatu yang melekat pada Al-Quran. Yaitu malaikat yang membawa wahyu Al-Quran, Jibril. Disebutkan beliau Ruhul Amin, atau kalau dalam bahasa kita panglimanya para malaikat, karena membawa misi khusus, yaitu wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Kemudian kita kalau pengen mulia, ya kita sebisa mungkin Al-Quran. Dari kita memang semuanya memang harus dimulai dari hal yang kecil. Dari mulai sekarang tidak ada kata telat. Di awal kami sebutkan Allahu azza wa jalla innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka yang senantiasa atau selalu membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan atau mensedekahkan sebagian dari rezeki mereka, kami anugerahkan bagi mereka secara diam-diam atau terang-terangan yarjuna tijaratan lan tabur, mengharap perniagaan bisnis lang tabur, tidak akan pernah merugi. Artinya kalau hitungan secara matematis, orang yang akhlaknya Al-Quran ketika jual beli sama Allah tidak akan pernah merugi. Kita tahu kalau jual beli sama kita manusia ada potensi ruginya, tapi kalau sama Allah dikatakan dalam surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi amwalahum yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yaqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih.
Sesungguhnya Allah telah memilih dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli atau tijarah yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ketika kita disuruh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka di dalamnya ada sebuah konsekuensi. Makna iman sendiri yaitu meyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dan dibuktikan dengan amal. Sebaliknya, kalau tidak bisa melakukan hal itu, maka bisa jadi yang ada dalam diri kita yaitu potensi-potensi sifat kemunafikan. Adapun ciri-ciri sifat orang munafik secara sederhana, ketika berbicara ia berdusta, ketika dipercaya ia ingkar, ketika diberi amanah ia khianat. Nah, momen Ramadan kali ini menjadi madrasah, menjadi sekolah pembelajaran bagi kita, karena memang selama roh masih di dalam badan, maka potensi kebaikan dan keburukan senantiasa ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Supaya kami sempurnakan kepada mereka pahala dan semakin bertambah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Allah Maha Pengampun manakala kita ada ikhtiar untuk senantiasa memperbaiki diri. Ramadan kali ini semoga kita bisa optimal. Kita harus berpikir seolah-olah Ramadan 1440 Hijriah ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga semua potensi yang kita miliki kita totalitas, baik tenaga, waktu, pikiran, harta, ataupun yang lainnya. Karena balik lagi, innallaha ashtara minal mu'minina, sehingga Allah itu membeli orang mukmin dengan harta dan jiwa mereka. Ya alhamdulillah kalau di negara kita masih kondusif, sehingga cara berjuang kita juga masih dengan harta, pikiran, tenaga, belum sama jiwa. Itu masing-masing dari setiap hambanya akan diuji dengan yang berbeda sesuai dengan keilmuan atau kemampuan sebuah bangsa atau komunitas tersebut. Karena Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Berkaitan dengan malam turunnya Al-Quran, kita diingatkan juga Waraina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Rawahu Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa asahhul kutub ba'dal Qur'an. Jadi ini salah satu sisi dari keutamaan tilawatil Quran, tadarus, dan wahamalatihi, orang yang senantiasa membawa atau meningkat Quran, yaitu khairukum man ta'allama Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita tahu buah dari
ilmu adalah amal soleh. Ibarat sebuah pohon, kalau tidak berbuah, ya berarti tidak ada manfaatnya. Pun sama halnya dengan kita. Ketika kita punya ilmu, maka wajib disebarkan. Yaitu konsekuensi dari ilmu, yaitu harus melahirkan amal soleh. Kalau sudah melahirkan amal soleh, nanti dengan sendirinya akan ikhlas. Jadi itu syarat diterimanya amalnya. Kemudian di hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'asyaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrun. Rawahul Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Nisaburi fi sahihihima. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi, mereka yang membaca Al-Quran dan mahir di dalamnya, ma'asafara kiramil barara, bersama para malaikat yang mulia dan yang taat. Artinya kemanapun ahlul Quran itu senantiasa, kalau bahasa kita mungkin ada bodyguardnya, sehingga kita senantiasa terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun, dan mereka yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'u, terbata-bata, bahasa Semarangnya kesusahan, baginya mendapat 2 pahala. Artinya dengan dia membaca Quran sudah mendapat pahala, karena usahanya dia ingin memperbaiki bacaan Qurannya, dia juga mendapat pahala. Jadi mendapat 2 pahala. Yang mahir dapat keutamaan bersama para malaikat yang mulia dan lagi taat. Ini yang terbata-bata dikasih 2 pahala. Ini model bisnis seperti apa yang akan modelnya gini? Senantiasa untung ya, kita menjadi orang yang senantiasa untuk ya orientasi akhirat, supaya kita senantiasa beruntung. Kemudian di hadis berikutnya, wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina alladziina yaqra'una al-Qur'an masalul utrujan rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa masalul mu'minina alladziina yaqra'una al-Qur'an masalus tamrah la riha laha wa ta'muha khulwun wa masalul munafiq alladzi yaqra'u al-Qur'an masalul rayhana rihuha thayyibun wa ta'muha murun wa masalul munafiq alladzi la yaqra'u al-Qur'an kama salil hamdalah laysa laha rihun wa ta'muha murun. Rawahu Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujan, perumpamaan seorang mukmin yang mereka membaca Al-Quran seperti buah utrujan, jeruk manis, rihuha thayyibun, baunya harum, wa ta'muha thayyibun, rasanya manis. Wa masalul mu'minin alladzi lam yaqra'ul Qur'an masalul tamrah, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seumpama atau seperti buah kurma, la riha laha wa ta'muha khulwun, tidak ada baunya, wa ta'muha khulwun, tapi rasanya manis. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an wa masalul rayhana,
dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran wa masalahu rahana riha tayyibun wa ta'muha murun. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti, kalau di sini seperti bunga. Rahana itu bunga, riha tayyibun, baunya harum namun rasanya pahit. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasil hamdallah. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti pare. Laisa laha rifun wa ta'muha murun. Di sini saya sudah tahu apa itu pare ya. Dia itu baunya enggak enak, rasanya pahit. Adapun dari faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ada 8, saya ambil 3 saja. Di antara metode pengajaran Nabi Rasulullah SAW dengan membuat perumpamaan sehingga lebih mudah dipahami oleh umat. Yang kedua, keahlian dan keindahan membaca Al-Quran adalah amalan soleh yang menghasilkan nama baik seseorang, baik dia seorang mukmin atau munafik, seperti sesuatu yang memiliki bau yang harum. Yang ketiga, kewajiban beramal soleh, yaitu amalan yang diturunkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan amal soleh akan dirasakan manfaatnya oleh orang lain seperti buah yang lezat rasanya. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ketika kita diberikan nikmat yaitu bisa membaca Al-Quran, syukur-syukur bisa menghafalnya, syukur-syukur lagi bisa mengamalkannya, maka ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena Al-Quran itu selain dia itu hudan, petunjuk, kemudian Al-Quran itu kalau di doa khataman Quran waj'alhu li imama wa huda wa rahmah, sebagai imam, kalau di bahasa kita sebagai guideline, jadi pedoman hidup. Terus Al-Quran itu rahmat, kemudian Al-Quran itu juga syifa, yaitu obat. Kalau kita dari kecil cara mengkajinya akan sangat merugi, karena barat saja sampai mempelajari Al-Quran. Lalu dalam Al-Quran ditemukan teori-teori kedokteran misalkan, teori-teori tentang ilmu fisika misalkan, teori-teori tentang ilmu sosial. Jadi kalau dibahas hampir semuanya itu ada. Rumus tentang pernikahan ada, rumus tentang jual beli ada, rumus tentang rumah tangga ada. Jadi hampir semuanya kita kalau mengkajinya akan mendapatkan inspirasi. Jadi tidak ada salahnya di bulan Ramadan kali ini ya diremehkan untuk tadarusannya, sehingga kita bisa saling menyemangati, karena sudah separuh perjalanan di bulan Ramadan ini. Ntar tahu-tahu udah lebaran, nah kita belum bisa maksimal di Ramadan, khawatirnya tahun depan tidak ketemu lagi. Ya memang sih kalau kematian syaratnya tidak harus tua dulu, yang muda juga bisa terlebih dahulu kan, kita nggak tahu. Makanya waktu bikin membuat kematian itu misteri, karena supaya kita senantiasa bersiap siaga dalam menghadapinya. Saya nambah 2 hadis lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihada, Allah Ta'ala akan meninggikan suatu kaum dengan sebab Al-Quran, wa yad'u bihi akharin, dan akan menurunkan derajat suatu kaum kalau mengambil selainnya. Saya terus terang kalau kemarin tragedi yang menimpa Gaza itu mengamati banyak orang Eropa yang berbondong-bondong masuk Islam. Ketika ditanya alasannya apa, ya mereka semuanya sudah habis, harta habis, karena kan nggak mungkin ada perdagangan sana, perang terus. Kemudian keluarga habis, lebih-lebih keluarganya siapa? Ismail Hania, itu satu keluarga bisa 20 orang meninggal semua, termasuk beliau. Kemudian ya intinya kalau kita menilik dengan ujian yang kita hadapi tidak ada apa-apanya. Tapi ketika ditanya kenapa masih mau di sini, ya karena memang ini kampung kami, ini negeri yang diberkahi, kampung kami akan tetap ada, akan menang karena barokahnya Al-Quran. Jadi bumi Syam itu salah satunya Palestina. Di sana orang-orangnya gampang sekali menghafal Al-Quran, bahkan akan memiliki kebanggaan sendiri ketika mereka ikut dalam barisan para pejuang. Apalagi kalau kayak Brigadir Al-Qassam itu salah satu sayap militer Hamas, salah satu rekrutmen yang harus dipenuhi oleh para calon-calon pejuang ini harus hafal Al-Quran. Kalau baris yang terdepan 30 juz, dan kalau yang di balik layar baru berapa juz, jangan yang front ya barisan terdepan lah, garda terdepan itu yang hafalannya udah selesai lah 30 juz. Tapi ketika dia masih 5 juz, yang nanti dulu, karena memang ya moto hidupnya mungkin beda ya, slogannya walau sana Allah ayatuna ar-rasul qudwatina, Al-Quran dusturuna, Al-Quran pedoman kami, al-jihadu sabuluna. Ya mungkin ini aplikasi dari surat At-Taubah tadi, innallaha ashtara minal mu'minin al-mautu fi sabilillahi asma'a aminina. Jadi sebuah kehormatan ketika mereka bisa berjuang kemudian syahid. Nah, lantas kita di sini bagaimana? Ya memang kita berjuang sesuai dengan kondisi di sekitar kita. Kita tetap berempati sembari kita meningkatkan kadar keimanan kita. Karena kan tidak mungkin kita masuk surga sendirian, tapi harus ngajak yang lain juga. Lebih-lebih keluarga terkecil kita, istri dan anak-anak kita. Karena kalau kita dalimi lagi, ya kan dunia kan sementara, akhirat selamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tetap kita melihat dunia itu dalam kacamata atau perspektif yang penting, tapi tidak lebih penting daripada akhirat. Karena sejatinya seorang mukmin itu harus bisa dapat dua-duanya, dunianya dapat, akhiratnya harus dapat. Kalau dunianya nggak dapat, ya udah akhiratnya kejar. Jangan rugi dua-duanya ya. Jadi kalau orang-orang non muslim kan dunia dapat, akhirat zong. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis yang terakhir, wa an Abi Amamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Dari Abi Amamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya,
Qala sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai penolong di ashabi, bagi para sahabatnya, sahabat membaca, penghafal maupun yang mengamalkannya. Jadi definisi sahabat itu, kalau kita punya bestie nih, apapun rahasia yang dia punya akan disampaikan kepada kita. Begitu juga dengan Al-Quran. Ketika kita menjadi bestinya Al-Quran, maka apa-apa yang ada di dalamnya, kandungannya, kita akan memperoleh informasi yang baru. Karena memang kan Al-Quran ini akan Allah jaga sampai hari kiamat. Lebih-lebih kalau kita meninggal dalam keadaan membawa Al-Quran, maka dia akan menjadi penolong. Kalau di alam kubur, maka ia akan menjadi rawdatun min riyadil jinnan. Jadi kalau pandangan secara zahir, liang lahat kan cuma 2x1, lebar dan lebar dan panjangnya. Tapi kalau misal kita membawa Al-Quran, maka insya Allah di dalam liang lahat itu akan menjadi taman-taman surga. Ya, ini konsekuensi dari orang beriman itu tadi. Kita meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Al-haq min rabbik fala takunanna mumtarin. Saya ambil dari kitab